Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Sobri, dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Saya mengajar di prodi PGSD dengan mengampu beberapa mata kuliah, yaitu pembelajaran berbasis kearifan lokal, konsep dasar IPS, pembelajaran IPS SD, dan pendidikan IPS SD. Dalam video mengajar ini, saya akan menampilkan pada mata kuliah pendidikan IPS SD. Adapun capaian mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis hakikat pendidikan IPS yang meliputi pengertian dan nilai pendidikan IPS, tujuan pendidikan IPS dan ruang lingkup pendidikan IPS, serta ciri karakteristik dan implikasi dalam pembelajaran IPS. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis perkembangan pendidikan IPS yang meliputi perkembangan sosial tadi di negara lain dan perkembangan PIPS di dalam sistem pendidikan Indonesia serta dimensi dan struktur pendidikan IPS. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis model pembelajaran IPS yang meliputi 3 tradisi pembelajaran IPS, pendekatan pembelajaran IPS, model pembelajaran IPS. Yang keempat, mahasiswa mampu merancang dan mengorganisasikan materi IPS SD, kurikulum dan perangkat pembelajaran, serta implementasi model pembelajaran IPS dan desain pembelajaran IPS. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa dalam bidang studi IPS pada jenjang S1 program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Mataram. Mata kuliah ini disajikan pada mahasiswa semester genap dengan bobot SKS 3. Kuliah ini membahas mengenai hakikat IPS, ciri dan karakteristik IPS, perkembangan pendidikan IPS, dimensi dan struktur pendidikan IPS, model-model pembelajaran IPS, pengorganisasian materi IPS SD. Adapun materi yang dikaji dalam mata kuliah pendidikan IPS SD adalah hakikat pendidikan IPS, baik pengertian dan misi pendidikan IPS. Yang kedua, tujuan pendidikan IPS dan ruang lingkup pendidikan IPS. Ketiga, ciri, karakteristik, dan implementasi dalam pembelajaran IPS. Yang keempat, perkembangan pendidikan IPS dan perkembangan IPS di negara lain. Yang kelima, perkembangan IPS dalam sistem pendidikan di Indonesia. Yang keenam, dimensi dan struktur IPS. Yang ketujuh, 3 tradisi pembelajaran IPS. Yang kedelapan, pendekatan pembelajaran IPS dan model pembelajaran IPS. 9. Merancang dan mengorganisasikan materi IPS SD berbasis kearifan lokal. Yang ke-10, kurikulum. Yang 11, merancang perangkat pembelajaran. Yang ke-12, mengimplementasikan model pembelajaran IPS dan desain pembelajaran IPS. Dalam video pembelajaran ini saya akan mengajak mahasiswa untuk bersama-sama mempelajari salah satu konsep dalam mata kuliah pendidikan IPS di sekolah dasar, yaitu tentang dimensi IPS. Materi ini sangat fundamental karena menjadi dasar dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran IPS yang utuh dan bermakna di tingkat sekolah dasar. Video ini saya sajikan dalam 3 tahapan utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment, yang mempresentasikan bagaimana proses pembelajaran yang aktif dan reflektif untuk dijalankan. Tahap pertama, delivery. Pada tahap ini saya menjelaskan 4 dimensi utama dalam IPS, yaitu dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan, dimensi nilai dan sikap, dan dimensi tindakan. Saya menyampaikan materi ini dengan bantuan media visual interaktif serta contoh-contoh kontekstual yang dekat dengan kehidupan mahasiswa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada cuplikan video berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Harus semangat. Baik, pada hari ini kita akan
mempelajari tentang dimensi IPS ya. Ini merupakan kelanjutan dari materi yang kemarin. Jadi dimensi ini cukup penting untuk kita pelajari bersama ya, karena ini untuk membuat bagaimana kita menuntun sebuah materi. Apalagi kalian ini seorang guru SD, sangat penting untuk mempelajari tentang dimensi IPS ini ya. Dimensi IPS ini dibagi menjadi 4 ya. Ada dimensi pengetahuan, ada dimensi keterampilan, nilai, sikap, dan dimensi tindakan. Dimensi pengetahuan ini kaitannya dengan semua hal yang kita tahu, itulah pengetahuannya. Tapi biasanya kalau sosial itu tentu kaitannya dengan kehidupan sosial, atau ada juga yang punya pengertian bahwa yang maksudnya dimensi pengetahuan itu adalah yang kaitannya dengan keyakinan atau sesuatu yang menjadi pegangan diri seseorang. Misalnya tentu dalam hal ini ketika kita belajar mengajar, kita perlu memilih pengetahuan sosial atau peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dekat dengan kehidupan siswa kita. Kenapa? Supaya siswa itu lebih cepat memahami. Karena kalau kita berikan contoh yang jauh di Jakarta, di Bogor, di luar daerah sana, itu mereka akan cenderung bingung ya. Karena siswa itu, terutama di sekolah dasar itu, mereka masih berpikir konkret. Kita harus bisa memberikan contoh yang senyata mungkin, seperti itu ya. Jadi di dalam dimensi pengetahuan ini ada beberapa bagian cakupan ya. Ada fakta, ada konsep, dan ada ya. Fakta itu kaitannya dengan peristiwa kejadian. Kemarin yang terbaru misalnya di Lombok terjadi banjir, banyak korban jiwa, banyak harta yang terbawa dan lain sebagainya ya. Banyak orang yang dirugikan seperti itu. Itulah fakta yang terjadi di sekitar kita. Atau misalnya pernah terjadi gempa, pernah terjadi peristiwa-peristiwa yang lain. Itu ya, itu yang dibangun dengan fakta seperti itu. Tentu fakta-fakta ini nanti akan kita pilih. Kita akan jelaskan di dalam kelas ketika kita mengajar seperti itu. Makanya dalam menjelaskan, menguraikan sebuah materi atau menyusun sebuah materi itu penting kita pilih dulu. Mana sih fakta-fakta yang sekiranya cocok untuk kita ajarkan, untuk kita jelaskan ke siswa kita seperti itu ya. Sekiranya misalnya apa sih fakta yang bisa kita bawa ke ruang kelas untuk kita ajarkan, untuk kita diskusikan bersama di dalam kelas misalnya. Yang kaitannya dengan kehidupan siswa, apa kira-kira? Bisa di rumahnya kan, atau bisa di dalam kelas, peristiwa apa misalnya? Banyak kan? Banyak. Misalnya kaitannya dengan sebuah permainan misalnya yang mereka lakukan di rumah misalnya ya, kelereng, main karet dan lain sebagainya ya. Atau main game, kalau sekarang kan kebanyakan mereka itu game online ya. Yang begitu. Jadi saya ingat ketika pelatihan di Jakarta itu di kegiatan AKMI namanya, Asesmen Kompetensi Madrasah Hidayah, ada narasumber mengatakan dalam membentuk sebuah karakter, manfaatkan setiap momen itu menjadi momentum untuk membentuk karakter siswa kita. Misalnya ada sampah di bawah kursinya kan, kita langsung bahwa sampah itu tidak boleh kita buang sembarangan. Itu langsung kan ada contoh yang di situ yang bisa kita jadikan untuk dibahas di dalam kelas itu, dan itu upaya untuk membentuk karakter juga, untuk membentuk karakter kebersihan seperti itu. Apa sih konsep di dalam ilmu sosial itu yang pada akhirnya bisa dipakai di dalam ilmu pengetahuan sosial, ya kan? Karena kan IPS itu dia modelnya hanya mengambil sedikit-sedikit dari beberapa konsep istilah yang ada di ilmu sosial itu sendiri dalam rangka untuk pendidikan. Manfaatnya itu, tujuannya itu untuk bagaimana konsep-konsep itu
bisa digunakan untuk proses pendidikan, proses untuk membentuk karakter siswa. Nah, selanjutnya ada dimensi keterampilan. Ya kan, setelah kita upayakan siswa itu paham dengan materi yang kita jelaskan, kita bisa ambil dari banyaknya peristiwa untuk kita diskusikan di sini. Akhirnya nanti hal lain yang perlu diperhatikan adalah dimensi keterampilan. Di sini ada keterampilan meneliti. Meneliti itu tidak harus buat siswa disuruh buat skripsi ya, disuruh buat artikel. Di sini maksudnya bagaimana problema yang ada di kehidupan siswa kita itu kita diskusikan bersama di dalam ruang kelas. Misalnya mereka berusaha untuk mengidentifikasi apa sih permasalahannya, terus bagaimana sih nanti mengidentifikasi dari masalah yang banyak itu, baru kita mengumpulkan data dan solusinya seperti apa. Itu ya keterampilan dalam meneliti. Terus ada keterampilan berpikir. Seorang punya kepala belum tentu dia berpikir, ya kan? Nah, berpikir itu berarti ada kegiatan, ada aktivitas dalam otak kita seperti itu. Karena kenapa penting kemampuan berpikir ini kita kembangkan dalam siswa kita? Karena ini kan era informasi ya. Informasi itu tersebar sangat luas. Mau informasi yang bohong maupun informasi yang benar itu malah tidak bisa kita bedakan, ya kan? Bagaimana supaya kita itu bisa lebih kritis terhadap informasi itu? Paling enggak ada sebuah pertanyaan ketika kita mendapatkan informasi. Pertanyaannya apa? Ini informasinya dari mana? Ya kan? Apakah asal informasi itu terpercaya atau tidak? Begitu kan? Dan informasi ini benar tak adanya? Itu yang perlu dipikirkan. Itu maksudnya keterampilan berpikir ini. Dan ada keterampilan partisipasi sosial, dalam artian bagaimana kita itu bisa berkolaborasi, kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Di dalam ruang kelas ini juga sama. Dalam proses pembelajaran nanti kan ada diskusi. Di diskusi itu kan kalian akan membagi peran masing-masing seperti itu. Anggota A apa tugasnya, B apa dan lain sebagainya. Itu kan nanti ada pembagian tugas. Ya itu. Dan kita juga di dunia ini nggak bisa hidup sendiri. Lahir pun karena bantuan orang lain, ya kan? Lahir sendiri tiba-tiba keluar? Enggak kan? Ada bidan. Ada bidan, ada dukun beranak misalnya yang membantu kita untuk kita lahir di dunia ini seperti itu. Terus juga ada keterampilan komunikasi. Kita bisa menilai seseorang itu dewasa dari bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan baik. Kadang pesan itu belum tentu bisa diterima oleh orang kalau cara kita mengkomunikasikannya itu kurang pas, ya. Walaupun itu tujuannya baik. Nah ini yang penting. Makanya perlu kita melatih diri bagaimana menyampaikan sesuatu itu dengan cara-cara yang sopan, dengan cara yang bisa diterima oleh orang lain. Kalian juga kan seorang calon guru, ya tentu komunikasi ini penting karena akan menjelaskan mengkoordinir siswanya nanti untuk belajar dan lain sebagainya. Karena kan di kelas itu kan multikultural ya, beraneka ragam. Karena siswa itu di kelas itu tidak dalam kondisi kosong. Mereka itu membawa sesuatu dari rumah mereka sendiri. Sesuatu itu bisa budaya, bahasa, kultur dan lain sebagainya seperti itu. Itu yang harus kita bisa komunikasikan dengan baik seperti itu. Dan selanjutnya ini adalah dimensi nilai dan sikap. Setiap orang itu kan punya prinsip ya, punya prinsip yang dipegang. Ada orang yang punya prinsip saya yang penting rajin, masalah nilai itu nanti belakangan, ya kan? Atau ada yang punya prinsip saya harus datang tepat waktu, seperti itu dan lain sebagainya. Itu kan ada prinsip yang dipegang yang pada akhirnya itu menjadi sebuah perilaku. Itu namanya nilai. Misalnya kamu ini apa nilainya? Apa sih yang kamu pegang? Nilai itu bukan berarti nilai A, B, C itu ya, tapi sebuah prinsip. Lebih cenderung ke prinsip. Saya harus seperti ini loh. Ini yang membedakan saya dengan orang lain.
Ada terakhir dimensi tindakan, ya. Misalnya dimensi ini apa ya? Bagaimana kita bisa memberikan pemecahan atas sebuah masalah yang tadi itu, misalkan ada banjir karena ada sampah yang numpuk. Jadi bagaimana caranya? Tentu masyarakat harus diberikan pemahaman paling enggak, ya kan, yang sifatnya persuasif, pemahaman bahwa buang sampah itu adalah hal yang tidak baik. Atau bisa yang lebih tegas lagi, misalnya nanti kalau ada warga yang buang sampah ke sungai atau buang sampah sembarang akan didenda misalnya. Atau kalau buang sampah 100.000 misalnya, akhirnya kan mereka akan jerat, ya. Tahap kedua, interaction. Selanjutnya saya membuka ruang interaksi melalui pertanyaan terbuka, diskusi kelompok kecil, serta studi kasus sederhana. Salah satu aktivitas interaktif adalah mahasiswa diminta untuk membentuk kelompok, kemudian mengidentifikasi isu sosial di lingkungan sekitar, lalu mengaitkannya dengan kesempatan dimensi IPS. Untuk lebih jelasnya, dilihat pada cuplikan video berikut. Pengetahuan dimensi nilai, ya, ada dimensi yang lain seperti itu, ya. Silakan dikerjakan berdasarkan tema kerjakan. Orientasi waktu 15 menit, ya. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Bisa mulai dari kelompok 1. Ada orang perwakilan. Saya berdiri, ya. Beri aja, oke. Oke, baik. Di sini saya dari perwakilan kelompok 1. Jadi saya mendapatkan dimensi pengetahuan. Jadi pertanyaan nomor 1 itu, apa informasi dasar tentang gempa Lombok yang penting dikenakan kepada siswa SD? Jadi definisi sederhana dari gempa bumi yaitu getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pergerakan lempeng bumi. Lalu peristiwa nyatanya, gempa besar terjadi di Pulau Lombok pada tahun 2018 dengan magnitudo 6,9 skala Richter, menyebabkan kerusakan parah di wilayah Lombok Utara dan sekitarnya. Lalu dampak sosialnya, banyak rumah rusak, sekolah roboh, dan warga mengungsi, dan anak-anak harus belajar di tenda. Lalu wilayah yang terdampak itu ada Kabupaten Lombok Utara, itu yang paling parah, terus ada Lombok Timur, dan ada Lombok Barat. Yang terakhir, nilai yang penting dalam kasus ini adalah kesiapsiagaan, saling membantu, dan solidaritas sosial dalam menghadapi bencana. Lalu ada pertanyaan kedua, bagaimana cara mengaitkan konsep peta wilayah dan mitigasi bencana ke dalam pembelajaran. Jadi cara yang pertama itu peta wilayah. Siswa dikenalkan pada peta NTB dan diajarkan mengidentifikasi lokasi Pulau Lombok dan wilayah-wilayah terdampak gempa. Misalnya dengan mewarnai daerah yang terdampak. Yang kedua, kemampuan geografis. Penampakan geografis, guru menjelaskan posisi Lombok yang berada di jalur cincin api ring of fire sehingga rawan gempa dan letusan gunung. Yang ketiga, mitigasi bencana. Jadi siswa diajarkan langkah-langkah tanggap darurat seperti drop, cover, and hold, serta membuat jalur evakuasi di sekolah gempa. Yang terakhir itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
orang nomor 2. Baik, apa kabar semuanya? Baik, kami dari kelompok 2 di sini mendapatkan dimensi keterampilan yang dimana tema dari dimensi keterampilan ini yaitu analisis melalui tradisi Bonyale di Lombok Tengah. Seperti yang kita ketahui bahwa tradisi Bonyale ini adalah tradisi khas suku Lombok yang diadakan 1 tahun sekali. Jadi pertanyaannya di sini, keterampilan IPS apa saja yang dapat dikembangkan melalui pengamatan tradisi lokal? Tentunya kami mendapatkan di sini ada 5 keterampilan yang bisa dilakukan ketika terjadi tradisi Bonyale itu sendiri. Yang pertama adalah keterampilan observasi sosial, yang dimana para siswa itu dapat mengamati langsung secara pengamatan langsung ikut serta di dalam tradisi Bonyale itu sendiri, seperti waktu pelaksanaan, kemudian tempat pelaksanaan dan juga kegiatan apa yang dilaksanakan oleh masyarakat ketika tradisi Bonyale itu berlangsung. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan mengumpulkan data. Ketika kita sudah melakukan observasi, tentunya kita perlu untuk mengumpulkan data-data yang telah kita peroleh dari hasil observasi dengan cara mewawancarai warga apa yang telah dilaksanakan, kemudian apa saja kegiatan yang akan dilakukan selama kegiatan Bonyale dan apa sih yang didapatkan ketika kita mendapatkan Bonyale itu sendiri. Kemudian yaitu keterampilan interpretasi, yang di sini melambangkan arti apa yang didapatkan dari tradisi Bonyale itu sendiri. Apa sih makna dari tradisi Bonyale sendiri? Kemudian yang keempat yaitu keterampilan berpikir kritis. Tentunya di sini kita perlu menganalisis nilai-nilai budaya dari Bonyale itu sendiri. Apakah nilai yang didapatkan dari tradisi Bonyale itu sendiri? Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 3. Ini kami mendapatkan dimensi nilai dan sikap. Dari hasil diskusi kelompok kami mendapatkan jawaban, yaitu dari pertanyaan yang pertama tentang nilai sosial apa yang bisa diajarkan melalui keragaman budaya dan agama di Lombok. Seperti yang kita tahu, Lombok itu memiliki keragaman budaya dan agama, seperti keragaman suku. Yang pertama suku Sasak, Bali, Jawa, dan Bugis. Kemudian dari segi agama ada Islam, Hindu, Kristen, juga dan lain-lain yang hidup berdampingan. Nah, dari konteks ini ada beberapa nilai sosial penting yang dapat kita ajarkan untuk siswa kita atau saudara atau keluarga kita. Yang pertama adalah toleransi, yaitu menghargai setiap perbedaan atau pendapat yang ada. Kemudian gotong royong, yaitu bekerja sama dalam kegiatan sosial tanpa memandang perbedaan atau latar belakang. Kemudian saling menghormati, untuk contohnya seperti upacara adat atau hari besar keagamaan agama-agama lain. Kemudian persaudaraan dan inklusivitas, yaitu membangun hubungan sosial antar individu dari berbagai kelompok tanpa adanya diskriminasi. Contoh nyatanya yaitu perang lompat yang biasa dilaksanakan di Lombok Barat antara umat Islam dan Hindu sebagai simbol persaudaraan dan kerukunan. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana contoh pembelajaran IPS yang menanamkan sikap toleran dan terbuka? Di sini kami mengambil contoh tentang pembelajaran keberagaman budaya di sekitar kita. Kegiatannya kita dapat mengajarkan kepada siswa, yaitu dengan cara meminta mewawancarai teman dari latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Kemudian yang kedua, siswa dapat membuat kolase tentang budaya sekitarku yang menampilkan pakaian adat atau makanan tradisionalnya. Sekian dari kelompok kami, kepada saya kata mohon maaf. Penjelasan dari kelompok 3, hanya dari kelompok 4. Oke, baik, sini saya dari perwakilan kelompok 4. Nah, kami mendapatkan dimensi tindakan. Untuk pertanyaan pertama, tindakan sosial apa yang dapat dilakukan siswa terkait isu lingkungan di Lombok? Nah, beberapa isu lingkungan di Lombok ini seperti penumpukan sampah, pencemaran air, dan berkurangnya ruang hijau. Nah, dengan isu-isu yang seperti ini, aksi nyata yang bisa dilakukan oleh anak sekolah dasar itu antara lain: pertama, aksi bersih-bersih lingkungan sekolah atau pantai terdekat, wisata alam misalnya juga ada, misalkan di pantai Ampenan, di pantai Senggigi,
Kuta, Mandalika dan lain sebagainya. Misalkan di wisata, Gunung Jaya bersih-bersih di sana. Misalkan. Yang kedua, ada membuat bank sampah mini. Nah, membuat bank sampah mini ini bisa dari bisa dari bambu ataupun lain sebagainya. Yang ketiga, kampanye hemat air dan listrik, bukan kampanye presiden. Kampanye hemat air dan listrik di rumah atau di sekolah. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Tahap ketiga, asesmen. Untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa, saya menggunakan asesmen formatif dalam bentuk pilihan ganda yang berjumlah 10 soal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada cuplikan video berikut. Adalah penilaian ya. Bapak perlu mengecek bagaimana kalian memahami materi yang sudah disampaikan. Silakan dikerjakan dengan baik. Semoga sukses ya. Soal dikerjakan 10 menit ya. Dari sana di belakang. Oke, kegiatan selanjutnya yaitu kita diskusikan bersama materi kita pada hari ini. Pertama, kesimpulannya apa? Ada 4 dimensi UPS itu. Ada dimensi pengetahuan, Oke, itu saja untuk hari ini. Semoga kita semua tetap sehat. Amin. Ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat memberikan gambaran tentang proses pembelajaran yang saya lakukan, sekaligus menjadi bukti nyata komitmen saya dalam menjalankan tugas sebagai pendidik profesional. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.